Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Budi Luhur. Baik, hari ini kita ketemu lagi di semester yang baru, yaitu di semester genap 2020-2021. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama di awal semester, jadi kebiasaannya itu Bapak biasanya akan biasa mereview kembali mengenai peraturan perkuliahan, atau biasa kita silakan itu adalah kontrak perkuliahan. Jadi sebenarnya ini saya mengingatkan saja karena kontrak perkuliahan semester yang kemarin dengan yang semester ini itu tidak jauh berbeda. Ini hampir sama saja, hanya mereview seperti apa perkuliahan yang akan kita jalankan ke depan ini untuk semester ini. Secara umum peraturan perkuliahan kita tidak jauh berbeda dibandingkan dengan semester sebelumnya, dan juga pelaksanaan perkuliahan kita masih, karena masih dalam masa pandemi ini, kita masih melaksanakan perkuliahan secara online. Juga mikir untuk peraturan perkuliahan tidak jauh beda dengan semester kemarin. Untuk komponen penilaiannya masih ada 4, ada absensi, kemudian ada tugas, kemudian ada UTS, dan ada UAS. Nah, ini secara umum ya tidak jauh berbeda. Nah, kemudian untuk mata kuliahnya kita ketemu di mata kuliah matematika komputasi lanjutan. Jadi kalau di semester ganjil kemarin ada mata kuliah komputasi, kemudian di semester genap ini ada mata kuliah komputasi matematika komputasi lanjutan. Ini SKS-nya ada 3 SKS. Nah, apa yang akan kita bahas di mata kuliah matematika komputasi lanjutan ini? Nah, ini beberapa pokok bahasan nanti akan kita bahas. Itu ada pengantar matematika diskrit, kemudian logika, himpunan, fungsi, induksi matematika, teori bilangan, aplikasinya, kemudian ada kombinatorika, dan ada teori graf. Oke. Jadi mungkin kalau kalian lihat di tempat lain, di kurikulum lain, itu ada yang namanya matematika diskrit. Nah, jadi matematika komputasi lanjutan ini isinya itu adalah matematika diskrit sebenarnya. Ya, jadi nanti di pertemuan pertama ini kita akan bahas dulu sebagai pengantar, yaitu apa yang dimaksud dengan matematika diskrit itu, kemudian kenapa itu dipelajari, jadi perannya itu seperti apa, kemudian nanti contoh-contoh permasalahan yang terkait dengan matematika diskrit. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pengertian matematika diskritnya sendiri, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan diskrit. Gitu. Diskrit ini secara harfiah, jadi kalau diartikan itu adalah terpisah antara satu dengan yang lainnya, atau tidak saling bersambungan. Gitu. Itu pengertian daripada diskrit. Nah, jadi mungkin kita mengenal istilah kontinu. Diskrit ini adalah lawan daripada kontinu. Nah, kalau kontinu itu saling bersambung atau menerus, nah kalau diskrit itu dia tidak bersambung, atau tidak bersambungan, atau tadi terpisah satu sama lain. Nah, itu yang dimaksud dengan diskrit. Jadi matematika diskrit itu adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Suatu benda dikatakan diskrit itu jika terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda, atau elemen-elemennya tidak bersambungan. Nah, itu.
Ada discrete, ada continue. Nah, kemudian nanti kalau kita hubungkan dengan sistem komputer itu bekerja secara digital. Digital itu discrete, kalau analog itu dia continue. Nah, seperti itu. Jadi kebalikan daripada discrete itu adalah continue. Nah, kalau yang continue itu tadi menerus atau bersambungan, kalau yang discrete itu terpisah. Matematika discrete itu adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek discrete tadi. Oke. Nah, ini suatu benda dikatakan discrete jika terdiri dari sejumlah benda elemen yang berbeda atau elemen-elemennya tidak bersambungan. Nah, contoh himpunan bilangan bulat atau integer. Masih ingat nih, bilangan bulat itu seperti apa? Misalkan 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3. Nah, itu adalah bilangan bulat. Itu adalah contoh-contoh objek yang discrete. Lawannya adalah continue tadi, contohnya bilangan real. Nah, jadi kalau bilangan real itu dia saling bersambungan. Ini kalau kita buatkan kurva, misalkan ada kurva. Nah, kalau continue itu dia kurvanya akan berbentuk begini. Nah, ini. Jadi kurvanya mulus. Nah, itu yang continue, yang analog. Nah, sedangkan discrete misalkan bilangan bulat tadi titik-titik di antara kurva ini. Misalkan di sini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, himpunan titik-titik ini itu adalah himpunan discrete. Ini bilangan bulat tadi. Nah, kalau continue dia tidak terputus ya. Nah, kalau digambarkan grafik dia berupa kurva seperti ini. Tetapi kalau grafik discrete itu dia terpisah-pisah. Nah, kita di bilangan bulat tadi 1, 2 dan seterusnya. Nah, jadi itu perbedaan antara discrete dengan continue. Nah, sekarang peranan matematika discrete. Jadi pada prinsipnya komputer digital itu bekerja secara discrete. Informasi yang disimpan kemudian dimanipulasi oleh komputer itu dalam bentuk discrete. Sehingga matematika discrete merupakan ilmu dasar dalam pendidikan informatika atau ilmu komputer. Matematika discrete memberikan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di informatika. Jadi merupakan dasar daripada algoritma, struktur data, kemudian basis data, otomata, atau teori bahasa formal dan otomata. Ini jaringan komputer, kemudian keamanan komputer, sistem operasi, teknik kompilasi, dan lain sebagainya. Nah, makanya kemudian karena sangat penting dan krusial, matematika discrete sering dikatakan matematikanya orang informatika. Kemudian beberapa materi yang dibahas dalam matematika discrete ini sudah sempat Bapak singgung. Ada logika, kemudian ada teori himpunan, relasi dan fungsi, kemudian induksi matematik, teori bilangan bulat, kombinatorial, kemudian ada teori graf. Dan ada kompleksitas algoritma. Nah, jadi ini beberapa pokok bahasan yang akan dibahas di dalam mata kuliah ini. Nah, ini beberapa contoh persoalan di dalam matematika discrete.
Yang pertama, berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter. Nah, ini persoalan kombinatorika. Jadi terkait dengan bagaimana penyusunan objek-objek. Kemudian bagaimana nomor ISBN sebuah buku divalidasi. Nah, ini terkait dengan teori bilangan. Kemudian berapa banyak string biner yang panjangnya 8 bit yang punya bit satu sejumlah ganjil. Ini juga persoalan kombinatorika. Bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B. Ini terkait dengan pembahasan mengenai graf. Jadi ada algoritma untuk menentukan lintasan terpendek. Algoritma Dijkstra. Nah, kemudian buktikan bahwa perangko senilai N lebih besar atau sama dengan 8 rupiah dapat menggunakan hanya perangko 3 rupiah dan 5 rupiah saja. Nah, di sini ada buktikan terkait dengan induksi matematika. Jadi matematika itu untuk membuktikan pembuktian terkait dengan bilangan bulat. Kemudian diberikan 2 buah algoritma untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Algoritma mana yang terbaik? Ini terkait dengan kompleksitas algoritma. Bagaimana rangkaian logika untuk membuat pelajar digital yang disusun oleh 7 buah batang atau bar. Jadi mungkin kita mengenal segmen. Nah, ini terkait dengan aljabar boolean. Tapi mungkin di mata kuliah kita ini tidak semuanya akan dibahas ini. Nah, kemudian contoh yang lain, dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah kompleks perumahan itu typo tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula. Nah, ini terkait dengan graf juga. Makanan murah tidak enak, makanan enak tidak murah. Apakah kedua pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama? Nah, ini terkait dengan logika. Jadi banyak contoh-contoh yang lainnya terkait dengan penerapan daripada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan matematika diskrit ini. Kita mengenal kriptografi, dan itu juga penerapan dari teori bilangan. Jadi banyak sekali penerapannya, terutama terkait dengan informatika atau di bidang komputer. Makanya tadi dikatakan di awal matematika diskrit itu merupakan matematikanya orang informatika. Nah, mungkin itu untuk pertemuan pertama ini yang kita bahas. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Untuk mengakhiri, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.